Muhammad Nizar Zulmi. Siapa itu Muhammad Nizar Zulmi? Dia adalah laki-laki kelahiran tahun 2001 yang telah sukses dalam karirnya di usia yang amat muda. Generasi milenial satu ini berhasil mengembangkan usahanya dalam bidang makanan dan minuman cepat saji yang telah membuka puluhan cabang dengan berbagai jenis produk. Di antara produknya yakni ada Giboba, Kopukat, Kebab Kontainer, Mau Teh Indonesia, Acilur, dan juga Cami-Cami. Untuk mulai dari awal bisnis saya itu ketika lulus dari SMA, dan itu saya memikirkan bagaimana cara saya tuh mencari kesibukan di waktu pandemi corona. Waktu itu kan masih ada waktu itu kan masuk kuliah kan sudah pandemi kan, dan akhirnya di waktu pandemi itu kan kita kuliah online. Jadi saya memikirkan kesibukan untuk mengisi waktu luang itu dengan bisnis. Akhirnya itu saya mencari peluang bisnis. Waktu itu baru trennya boba, dan akhirnya saya membuka bisnis Giboba itu pada tahun 2021, dan akhirnya sampai sekarang ada 69 cabang. Itu karena ya konsisten, harus tekun. Intinya itu disertai juga dari doa orang tua dan dukungan orang tua, terutama seorang ibu. Soalnya yang masih kan ada ibu aja, jadi bapak sudah meninggal sejak saya kecil. Jadi berusaha sendiri dan minta doa restu ibu. Dan untuk ciri khas dari Giboba itu ketika opening itu bayar pakai doa, dan ketika bayar doa itu ternyata ada hikmah tersendiri di balik itu semua. Di antaranya yang pertama, kita ada sedekah. Jadi diniatkan untuk sedekah kepada customer. Ketika kita mengasih sedekah, insya Allah kan pasti akan dikembalikan. Nggak bakal orang itu kalau banyak sedekah nggak ada yang cerita melarat tuh, nggak ada. Akhirnya saya menggunakan sistem itu buat sedekah. Kemudian ketika seseorang sudah mengasih dan dia sudah merasakan bagaimana rasanya, itu akhirnya tertarik. Hari ini sudah merasakan, oh gini rasanya, dan besoknya ya pengen mencoba lagi. Mulai itu terus terlihat rame. Ketika bayar pakai doa kan gratis, jadi setan kan itu rame banget toh, didukung seseorang banyak. Itu apa toh, jualan apa kok rame banget? Oh es, coba besok. Akhirnya kan bisa menarik seseorang. Saya itu biar pakai doa. Terus ya untuk rasa ya ciri khas sendiri lah. Untuk rasanya ya bisa dibandingkan dengan brand lain. Kadang ya enak saya, kadang ya enak yang lain lah. Namanya jualan kan ada yang lebih enak lagi. Terus untuk yang bisnis saya jalani ya sekarang saatnya ada tren teh, dan akhirnya saya membuka bisnis Mau Teh itu buat menyaingi di masa tren di saat ini. Akhirnya saya buka tren Mau Teh dalam 1-2 bulan. Alhamdulillah ini sudah mencapai menuju 6 cabang, dan pada akhirnya tren teh tersebut saya bisa menanggulangi untuk bobanya. Jadi ketika boba sudah mulai trennya sudah kurang, saya akhirnya menambah teh tersebut. Kalau yang kebab itu emang bisnis dari sejak dahulu sampai sekarang alhamdulillah tetap tren. Namanya kebab kan nggak ada tren-trennya. Kalau minuman itu harus ada persaingan ketat. Ketika ada alpukat kocok, ketika ada teh, dan semua itu bayar pakai doa, dan itu ada hikmatnya. Saya hanya ada satu yang saya pegang, itu intinya selagi ada kemauan pasti ada jalan. Selain itu aku juga memegang dengan singkatan duit. Itu apa artinya? Duit itu doa orang tua, doa semua orang, doa usaha. Kita usaha, bagaimana saya mencari tren usaha, bagaimana saya mencari belajar untuk buka usaha, bagaimana bisa usaha ini berjalan. Terus usaha ikhtiar,
kemudian tawakal. Jadi singkatan dari duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi ketika sudah ada doa, kemudian kita usaha, setelah usaha kita ikhtiar pada Allah, ya nanti tawakal hasilnya ya ada sendiri. Namanya ada penjual ya pasti ada pembeli, intinya duit. Terus selagi ada kemauan pasti ada jalan, intinya itu. Terus ya 2 kata itulah kalau yang saya pegang saat ini. Dan tombak kehidupan orang sukses adalah doa ibu. Apapun ketika saya mau opening, apapun ketika saya mau mulai usaha itu saya bilang sama ibu, Bu, saya mau buka usaha ini, ya udah nak, mudah lancar. Ya ininya doa lah. Ketika itu nanti delalahi gak ngerti kenapa delalahi ada yang mau mitra, delalahi ya rame, delalahi kalau sepi enggak sepi banget, tetap masih bertahan. Kemarin musim hujan ya anjlok semua, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya hujan kan dari Allah. Jadi ketika dikasih jualan terus dikasih rezeki sedikit ya mungkin itu waktu hujan ya, ada hikmahnya lah. Berarti ketika sepi saya dilatih untuk bersabar. Bagaimana cara orang bersabar ketika dikasih cobaan? Masa ya harus rame kan, di sini seneng tok. Akhirnya dikasih kesabaran kuy. Intinya itu. Udah kunci sukses. Duit sama selagi ada kemauan pasti ada jalan.